Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Darama, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar bersama MAB makin soleha. Sungguh nikmat yang luar biasa ya ibu-ibu, di pagi hari ini, di Jumat hari ini Allah memudahkan langkah-langkah ibu-ibu untuk datang ke kajian Madrasah Ayah Bunda kali ini. Semoga setiap langkah yang diayunkan ke sini akan menjadi syafaat yaumil akhir. Sedikit pengumuman sebelum kita sama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz kita. Ada pengumuman dari seksi bidang keekonomian bahwa kita sekarang sudah mengeluarkan kalender ibu-ibu. Mangga mungkin ibu-ibu yang sudah sempat membeli di kajian Jumat spesial kemarin atau yang belum membeli bisa membeli di depan ya ibu-ibu ya, nanti pada saat pulang kajian. Kalender di tahun 2023 dengan harga Rp25.000. Kemudian di bagian bidang keekonomian juga kita punya program Babe Make ibu-ibu. Di sana kita menampung ibu-ibu yang mempunyai barang-barang layak jual, bisa disedekahkan ke kami di sini. Dan juga nanti penyelenggaraan Babe Make itu insya Allah akan kami laksanakan di bulan Desember tanggal 11. Membeli berarti bersedekah, memberi berarti bersedekah pula. Kemudian dari bidang dakwah kita seperti biasanya ada kajian, selain ada kajian kita juga ada tahsin ibu-ibu. Jadi setelah kajian ini kita ada tahsin bersama Ustadz Wawan dan Ibu Gania. Mangga ibu-ibu yang belum daftar bisa menghubungi seksi dakwah di Madrasah Ayah Bunda ini. Untuk selanjutnya acara inti kita mendengarkan sama-sama, kita memulai kajian ini bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sama-sama meluruskan niat hanya karena Allah. Mangga Ustaz, kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Madrasah Ayah Bunda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa bersama MAB, insyaallah semakin soleh-soleha. Allahu Akbar. Yes. Amin. Yes.
Saya lihat jemaahnya semakin banyak begini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya. Dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama meluruskan niat. Hadirnya di tempat ini bukan sekedar euforia rame-rame datang ke tempat ini, dan juga bukan sekedar mencari ilmu, tapi yang lebih utama hadirnya di sini adalah kita hadirkan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkahnya dari rumah masing-masing, satu langkah demi langkah itu menjadi penggugur dosa, penambah pahala. Makanya yang paling jauh itu yang paling beruntung. Siapa yang paling jauh di sini? Mana? Coba siapa yang di mana? Ya? Cinunuk, masya Allah. Cinunuk. Baik, coba ada yang lebih jauh dari Cinunuk? Ada nggak? Tidak ada yang lebih jauh dari Cinunuk. Berarti ibu siapa? Ibu siapa? Orang tua dari kelas 4C dari Cinunuk, ya berhak mendapatkan apa ya? Surprise ya. Ya, sekarang siapa yang datangnya paling awal? Datangnya paling awal tuh. Siapa? Kalau di absen siapa absen nomor 1 siapa? Saya datang lebih awal tapi mengisi absen dekati. Kalau Ustaz tadi ngisi dapat juga. Ya makanya saya nggak ngisi di Nomor sini. 60. Ya ibu sekalian, alhamdulillah ya. Semua orang itu akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah itu masing-masing berbeda ya Bu ya. Jadi Bu, halo. Ibu duduk di sini sama-sama ya, dengan durasi waktu yang sama. Ngaji pelajarannya sama. Ustadz yang isinya sama begitu ya. Ayat Quran yang dibacanya sama. Tapi yakinlah Bu, pahala di sisi Allah itu beda-beda. Beda-beda. Satu, bergantung kepada niat. Ada yang datang pengajian katinggalin nama meni serius meninggalikeun ka ustaz gitu kan, manis banget gitu kan. Ya, tapi pikiran nama ka mana we. Soalnya ka mana we gitu. Mata batur seuri mana ulang. Gitu ya, telat seuri nanti batur cek mah garek seuri gitu. Nah, makanya nanti semuanya beda-beda begitu ya. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan ya, apabila hari Jumat, nah ini sekarang hari Jumat ya, apabila hari Jumat itu tiba, ini khusus bagi laki-laki ini ya. Pada hari Jumat, malaikat membukakan catatannya di pintu-pintu masjid. Jadi kalau masjid itu ada pintunya ya, malaikat itu buka catatan. Lalu ngabsen. Jadi sana ibu unggul panitia udah suka absen, malaikat juga suka absen. Dicatat siapa yang datang duluan itu dicatat. Oh, si bulan datang pertama. Nah, setelah datang pertama dilihat duduknya di mana. Ada yang datang pertama, tapi dia datang pertama cari tempat duduk posisi paling nyaman. Di mana? Di juru. Jadi ada di juru apa? Kalau ke belakang bisa nyender, ke pinggir bisa nyender. Ya. Terus jauh dari imam, tidak ada yang melihat gue tibra gitu kan. Ya, saya curiga ini yang di belakang Tihan juga. Jadi cenah menunutan kita tinggal bisa nyumput gitu. Nah, Bu, yang datang duluan terus duduknya di bisa pertama nih, di
di barisan pertama gitu ya. Maka kata Nabi seolah-olah dia mendapatkan pahala berkurban dengan seekor unta. Yang punya. Makanya di sana tuh di Arsamani Ustaz Imam isi kemarin Ustaz Imam. Nah beliau sama murid-muridnya tuh anak-anak muda, murid-murid Mimha juga ada. Itu ada gerakan ini gerakan apa ya? Bukan sholat berjamaah di masjid, tapi gerakan memburu saf pertama di masjid. Jadi bagaimana caranya mendapatkan saf pertama di masjid? Satu, datangnya lebih dulu, lalu dapatkan saf pertama. Kenapa coba sampai para sahabat berlomba-lomba? Bu, coba saya nanya, siapa yang pernah kurban seekor unta? Ada di sini? Bentar lagi ada. Untanya nggak ada. Kalau ada? Atau gini, siapa yang pernah kurban satu ekor sapi oleh satu orang? Ada? Sapi dia dibagi 7, satu ekor unta dibagi 10. Nah ini kata Nabi, pahalanya seperti pahala kurban seekor unta itu oleh sendiri. Duduk di saf pertama. Duduk di saf pertama. Duduk di saf kedua seperti pahala kurban seekor sapi. Saf ketiga, ini Bu, cuma ada tepung mana barisan lainnya. Saf ketiga. Dan di saf ketiga itu seperti kurban seekor kambing. Nurun namanya. Saf keempat seperti kurban seekor ayam. Ini yang paling kecil. Duduk di saf kelima seperti kurban dengan sebutir telur. Allah, 2000 teman. Sebutir telur. Nah, duduk di saf ke berapa tadi? Kelima seterusnya tidak disebutkan. Mana no buyung ada itu. Jadi ternyata tempat duduk saja, ya. Di situ ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Pernah datang di pengajian, Rasulullah sedang kajian kayak gini. Ada yang datang terlambat datangnya kayak gitu ya. Udah pas datang 3 orang ini. Yang satu dia lihat-lihat tempat duduk yang masih kosong. Di mana sugana yang kosong, ayah yang kosong, dapat kosong. Maka dia datang ke tempat kosong itu, duduk di dekat Nabi. Ya, karena dia kebetulan dapat tempat kosong duduk di situ. Datang lagi yang terlambat berikutnya. Maka ketika dia datang, dia duduk di belakang import gitunya, izin cenah tolak gitu. Datang yang ketiga, maka dia malu untuk tidak masuk ke dalam masjid, maka dia mendengarkan ceramah itu di luar masjid. Lalu Nabi bersabda untuk 3 orang itu, yang satu dia mendapatkan pahala dari kesungguhannya mendapatkan tempat paling depan. Yang kedua, ya, dia malu-malu, maka Allah pun malu memberikan pahala kepadanya serasa malunya dia saja begitu. Ada lagi yang dia berada di belakang jauh nyumput, ya Allah dia memberikan pahalanya nyumput gitu ya. Ya maksudnya tempat duduk saja atau antusiasme kita dalam ibadah itu nilainya beda-beda. Termasuk sholat berjamaah 50 orang berjamaah di masjid, maka masing-masing dari 50 orang itu pahalanya beda-beda. Ayo sholatnya Allahu Akbar, usuh sampai melucut begitu ya, disoca begitu. Dia ingat dosa-dosa yang minta ampun kepada. Ada yang sholat Allahu Akbar. Ada maca tulisan di punggung wajib dibaca gitu ya. Sering dibaca. Ibu-ibu masuk meninggal yang kena gitu. Ada si ibu nikah di mananya kita. Nah, aku macam kalau beli online suka gagal gitu ya. Beli di pasar baru atau panjang sampai assalamualaikum sampai tamat itu mikiran gitu. Nah, jadi sholatnya sama, imamnya sama, waktunya sama, tapi pahala beda.
Nah, maka marilah kita raih pahala terbaik. Kenapa? Karena waktu yang sudah dikeluarkan sama, tenaga sama, jangan sampai pahalanya mendapatkan sedikit. Makanya semuanya berawal dari apa? Yuk niatkan ibadah. Bagaimana Pak Ustadz? Saya mah niatnya cari ilmu. Kalau niat sekedar cari ilmu, tidak didasari dengan niat mencari ridho Allah, Bu, ilmu mah relatif. Bisa jadi ibu dapat, ilmunya bisa enggak. Contoh bisa dapat atau enggak, satu saat ini mah ya, sudah ramai ini datang mau pengajian, PT Ustazna Bu nggak jadi datang. Ya qadarullah naonnya pernah nggak kejadian? Ustaz nggak jadi datang, ulang dapat nggak ilmu? Ilmu dapat nggak? Apa Ustaz bilang itu ya? Jadi nggak dapat ilmu. Maka kalau sekedar mencari ilmu, ilmu bisa jadi tidak dapat. Ada ustaznya datang, ibu nak juga kunangnya cenah abdi mah ari gek teh menisok sudah ini nyaman begitu ya. Nyaman ningali ustaz itu bolong ngajauhan sudah ngajauh-jauh jadi memang tidak ada tempat ternyaman begitu ya untuk tidur itu masjid tempatnya gitu. Nah begitu pula ya, yuk kita sama-sama mudah-mudahan Allah karuniakan ridhonya ya, pahalanya untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Baik ibu sekalian, tema kita hari ini kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin bab 5 ya, judulnya bab muraqabah. Muraqabah secara terjemah singkat artinya pengawasan gitu. Makanya tadi saya lihat di IG ada playernya bagus tuh, pasang CCTV, pasang CCTV. Nah CCTV itu fungsinya apa? Mengawasi. Makanya tuh kenapa orang tiba-tiba sikapnya berbeda ketika dia diawasi dengan ketika dia tidak diawasi. Kenapa sikap menjadi beda? Ya, sebelum ada CCTV itu orang bekerja, gitu ya, sakarepna apa bahas? Non sakarepna itu bahasa Indonesia. Begitu ada CCTV, jadi sungguh-sungguh. Padahal CCTV nanti paru. Tapi orang merasa takut. Jadi dengan CCTV saja sikap berubah karena ada yang mengawasi. Orang yang bekerja, contoh misalnya ada kuli bangunan Bu, ketika ada mandor atau ada pemilik rumah, wah naon istilahnya, giat gitu kerjanya. Pas begitu ditinggalkan tidak ada nyantai, ngerokok begitu ya. Coba lihat sikap orang diawasi dengan diawasi menjadi berbeda. Nah sekarang masalahnya, apakah manusia ya mampu mengawasi manusia yang lain terus menerus? Ya tidak akan bisa. Tidak akan bisa seorang manusia mampu mengawasi orang lain secara terus menerus. Jika ibu begitu, ibu teh curiga ke suami begitu ya, nah, diawasi ku ibu teh ya, dari perginya ya, udah pergi sama siapa ya, terus kemana dulu. Wah sampai diawasi tuh ibu, sampai dilacak HP-na gitu. Ada yang suka melacak HP suami di sini? Ya mudah-mudahan tidak. Itu kenal makin dilacak segala. Kan atuh mereka mana wae oge gitu ya. Terus aduh sampai dibuka WA-nya, dibuka historisnya dan sebagainya begitu ya. Nah manusia nggak akan bisa ngejar-ngejar seperti itu ya. Bahkan anak-anak kita Bu ya, anak-anak kita saking ingin tahunya apa yang dilakukan oleh mereka dengan gadgetnya, kita periksa anak kita teh misalnya kalau buka YouTube, lihat story-nya, buka apa saja sih. Kalau dia di medsos, Facebook dan sebagainya kita buka, ya videonya kita buka. Terus mampu tidak kita kira-kira ya tahu betul apa yang diakses oleh anak-anak kita? Sangat tidak. Kenapa? Karena bisa jadi ya kemahiran, keterampilan
anak-anak kita itu jauh lebih baik daripada kita. Begitu kita cari histori, wah bagus historinya, ceramah unggul gitu ya. Padahal etama langsung dipencet unggul, yang dia lihat yang lainnya dia hapus, itu lebih bisa. Jadi kalau dari segi teknologi ya, kita akan sulit mengawasi yang namanya manusia. Maka butuh manusia itu dengan yang namanya pengawasan. Maka pengawasan yang melekat, nah waskat ya, pengawasan yang paling melekat itu adanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah istilah yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lainnya di hadis disebut dengan ihsan. Ihsan ya. Ada yang pernah dengar ihsan? Pernah cung yang tidak pernah dengar ihsan? Kalau ada yang ngacung bohong gitu. Ya kan barusan gitu, jangan gitu. Ya. Satu saat Nabi SAW, ini hadis yang sering lah populer, sepintas saja saya ingatkan. Satu saat Nabi duduk ya di majelis Nabi, pada itu ada sahabat. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki ya, gagah bu, tampan, berkulit putih, rambutnya panjang ya. Kemudian bersih, wangi begitu. Datang dari luar. Tiba-tiba dia menyibak orang-orang lalu duduk di depan Nabi. Biasanya orang terlambat di zaman Nabi itu ya, dia duduk di paling belakang. Ini mah tiba-tiba datang duduk di paling depan. Kata yang lain, itu sopan. Tiba-tiba duduk di depan, sudah terlambat datang, kemudian duduk di depan. Sudah begitu bertanya kepada Nabi, pertanyaannya bukan pertanyaan ingin tahu, tapi pertanyaan seperti pertanyaan menguji. Bu, pertanyaan itu beda-beda ya. Ada yang niatnya itu nih, macam-macam orang nanya ya. Satu, ada orang nanya itu memang ingin tahu. Ada orang bertanya itu ngetes, nguji nih, nguji sih, ditanya ya bisa tercena gitu ya. Nguji, seperti misalnya seorang guru kepada murid bertanya, anak-anak begitu ya, 2 kali 2 berapa? Nah anak-anaknya jangan menjawab begini, masa bapak nggak tahu? Nah itu ciri tidak paham konsep pertanyaan. Jadi pertanyaan di situ bukan ingin tahu, tapi pertanyaan untuk menguji. Nah bu, Pak Ustadz mau langsung itu bu, baru menguji cenaya Ustadz bisa jangan jawab. Nah Ustadz oke pintar bu, Ustadz pintar, semua pertanyaan pasti bisa dijawab. Cok naruh Abdi. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Oh Ustadz bisa ngomong, coba. Nah begitu ada pertanyaan yang sulit, pasti saya bisa jawab. Apa jawabannya? Tidak tahu. Kan itu juga jawaban gitu ya, jawaban. Makanya saya tidak akan maksa gitu, tidak akan maksakan jawaban. Kalau jawaban tidak tahu ya tidak tahu. Ya kalau maksudnya jawabannya kita tidak tahu, jangan memaksakan diri menjawab. Kenapa? Akan menyesatkan. Nah, jadi kalau tidak tahu ya tidak tahu, dengan jujur gitu ya, sampaikan tidak tahu. Ada pertanyaan satu lagi, bukan untuk menguji. Ini ada biasanya ibu-ibu yang suka gini nih. Kalau nanya itu bukan karena dia tidak tahu, tapi dia nanya itu agar orang lain tahu. Ya, atau misalnya ada suami istri datang ke pengajian. Suami istri datang ke pengajian. Ustadznya nerangkan. Nah ternyata siapa yang mau bertanya? Ada si ibu angkat tangan bertanya. Dia bertanya, Pak Ustadz gitu ya, silakan Bu bertanya. Kira-kira Pak Ustadz, apa sih kewajiban seorang suami untuk istri? Kenapa? Karena suaminya ada. Ustadz dia tuh nerangkan begini kewajiban suami dan istri dalam hati. Dengarkan Bapak. Gitu ya. Jadi dia itu bukan ingin tahu, tapi agar orang lain tahu. Bukan ada yang suka kayak gitu, mancing-mancing gitu ya. Di pengajian, ibu-ibu nanya, saya tahu ibu ini sudah tahu jawabannya, tapi dia bertanya ingin agar
orang yang lain itu jadi tahu eta teh teu meunang cenah kitu di pangrangkeun. Itu macam-macam pertanyaan ya. Nah, datang ini orang ini kepada Nabi bertanya, "Mal Islam. Apa itu Islam?" Nabi jawab. Setelah Nabi jawab, kata dia, benar. Sahabatnya jengkel, bukan sahabatnya. Ini tidak ada sebelumnya yang seberani itu bertanya ke Nabi untuk sekedar memuji, bukan bertanya ingin tahu. Lalu dia nanya lagi, apa itu iman? Dijawab oleh Nabi. Lalu dia mengatakan, benar. Wah, Umar bin Khattab iman. Nah, pertanyaan yang ketiga, dia mengatakan, mal ihsan. Apa itu ihsan? Nah, Nabi menjawab, ihsan itu antak budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau mengabdi, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah, ada seolah-olah kejadian enggak? Enggak. Jadi seolah-olah engkau melihat Allah. Fa ilam takun taruh, dan jika kamu tidak melihat Allah dan memang tidak akan bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah yang melihatmu. Nah, maka kalau kita beribadah, lalu ibadah kita merasa dilihat oleh Allah, maka akan muncul hadir yang namanya kesungguhan. Kenapa kita ibadah tidak sungguh-sungguh? Kenapa kita ibadah tidak khusyuk? Kenapa kita ibadah banyak lalainya? Kenapa kita banyak melanggar? Karena bisa jadi dalam hati kita ada sebuah penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa tidak dilihat oleh Allah. Merasa tidak dilihat oleh Allah. Jadi karena merasa tidak dilihat, padahal kita tahu dilihat oleh Allah. Merasa tidak dilihat, jadi sakarep nawe, ya, melakukan apa-apa teh sekehayangna, namanya sekehayangna, sekeinginan diri sendiri yang kita merasa pada saat itu tidak diawasi oleh Allah. Kita tidak merasa malu, kita tidak merasa takut. Nah, maka penting menghadirkan muraqabah, merasa dilihat. Nah, kalau orang sudah merasa dilihat oleh Allah, sudah tidak butuh CCTV, sudah tidak butuh supervisor, ya, yang mengawasi, pengawas, dan sudah tidak perlu, karena dia sudah cukup dengan Allah. Wa hisabuhum Allah, dan cukup Allah yang menghisab saya. Tapi masalahnya kita manusia ini, ya, selalu lebih yakin dengan sesuatu yang nampak. Allah mah karena kita tidak melihatnya, maka seolah-olah kita tidak dilihat. Tapi kalau pengawas kita melihatnya, maka kita selalu merasa diawasi. Jadi sesuatu yang harus terlihat saja disebut pengawas teh. Makanya kadang ya begitu, kita butuh supervisor, butuh CCTV, butuh membuat laporan, butuh macam-macam. Kenapa? Karena kita selalu tidak merasa diawasi oleh Allah. Gitu ya. Makanya ibadah banyak melalaikan. Baik. Di sini Imam An-Nawawi mencantumkan ayat Al-Qur'an, ya, di kitabnya Surah Asy-Syu'ara ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidina. Dia Allah, ya, yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi ketika kita sholat, Allah itu ada di hadapan kita, sedang melihat. Nah, itu yang suka kita lupakan. Termasuk, ya, secara jujur saya menyampaikan, saya pun terkadang begitu. Terkadang seolah-olah Allah itu tidak ada. Makanya dengan lancar kita berani memikirkan sesuatu, berbicara sesuatu dalam hati kita, seolah-olah tidak ada yang diajak bicara di depan kita. Bayangkan kalau kita sedang ngobrol dengan orang lain, ibu kan ngobrol dengan teman ibu gitu, ya, ngobrol terus hare-hare
Juaro, Bu, bagaimana perasaan Ibu? Sekarang ada istilahnya apa sih? Istilahnya apa? Pabing apa sih? Apa? Bukan gini. Saya lupa lagi istilahnya. Kalau kita ngobrol dengan seseorang, dia lagi main HP. Dia main HP, terus kita ngajak ngobrol, ya. Itu ada istilahnya, lupa tuh saya. Ya, apa ya? Pabing ya, coba searching atau udah ya, Google. Ya, itu bahaya, Bu. Bahayanya apa? Jadi begini ya, kadang dengan handphone itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yang dekat itu menjadi terasa tidak ada. Bahkan ketika kita bicara dengan pasangan kita ya, ibu-ibu ngobrol sama suami, saya ngobrol sama istri. Terus salah satu diantaranya sambil nyok HP, sambil WA dan sebagainya. Di situ ada perasaan tidak dihargai. Di situ ada perasaan diabaikan. Di situ ada perasaan dijauhkan. Sedangkan yang jauh sedang didekatkan. Gitu. Maka bagi seorang manusia akan lahir yang namanya kecemburuan. Ya, ayah teh istrinya teh HP atau ini hari tinggalan HP sampai kabalik deui. Tinggalan istri mah terus naik ojek. Ada suami yang suka ketinggalan istri, tinggal sudah jauh ketinggalan istri. Pas ketinggalan istri, kenapa istri namanya ketinggalan? Akhirnya senang naik ojek. Kalau lamun tinggalan HP mah, istri di bawah, HP ketinggalan. Bentar ya pulang dulu, ngambil HP gitu. Nah, Bu ya, jadi ada merasa diacuhkan, ya. Jadi diabaikan. Orang yang ada di hadapan kita diabaikan. Saya pernah membuat sebuah ilustrasi, Bu. Ya, kalau masih ingat dulu, nggak tahu, apalagi waktu menjelaskan apa ya. Begini, Ibu bertamu ya. Bertamu ke rumah Bu. Katakan begitu disebut durotun. Apa durotun? Durotun itu kentut setan. Kentut setan. Jadi setan itu kentut ya, dengan cara bagaimana sampai membuat orang itu jadi tersimpangkan dari yang pokok. Nah, tadi disebutnya durotun. Bentuk nama orang yang wagubra ada durotun. Nah, Bu, kembali ke durotun. Kita ngomong apa? Bertamu. Gini, Ibu bertamu ke rumah Pak RT atau Pak RW, ke rumah siapalah gitu bertamu. Pas ketika datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu, mana ayo bergina, mana calik lagi? Ya, duduk Pak Ibu teh. Terus ditanya sama yang punya rumah, non bahasa Sunda mah, sinarian kadi aya naon gitu ya. Ada perlu apa begitu? Ada ibu teh bukannya ngejawab, malah cek ibu teh ruak ya. Itu bukannya ngejawab, ditanya, Ibu ada apa kesini? Tinggali itu lampunya yang ini nyala, yang ini enggak ya. Iya, itu teh ini Bu pegat, mati ibu belum saya ganti. Jadi ibu tumben-tumbenan datang ke sini mau apa? Itu pintu kok slotnya gitu. Kamu ada tinggalan gitu nyambut. Ditanya teh, Bu, eta misalnya ke rumah teh, ada ke bukan omean Pak. Omean. Jadi ibu teh kadinya teh salah satu beda yang naon. Ini taplaknya nih kotor. Terus itu sampai ke 7 pertanyaan dan 7 ketidaknyambungan. Kira-kira ibu sama yang punya rumah bakal diapain? Pas bu kia punya rumahnya, baru dipanggilkan keamanannya, mereka keluar nyari gitu. Diusir. Kenapa? Karena omongan kita nggak nyambung. Orang kayak gitu tuh orang gimana ya? Orang linglung ya teh. Ya, orang yang gaje apa kata anak-anak? Gaje meren.
jelas mah, G mah jelas. Iya, ya silakan. Bu, diusir. Nah, itu teh ilustrasi seperti sholatnya kita teh kayak gitu. Datang, sudah umum kita tuh sholat. Tempatkan sajadah. Allahu Akbar. Siapa yang kita panggil? Allah hadir enggak? Allah hadir. Allah mengawasi. Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Lalu Allah mengatakan, ada apa hambaku engkau menyebutku? Lalu kita teh Allah ditanya, kayak masak naon ya? Bingung kayak masak naon? Masak tahu tempe, anak kamar. Ayahnya masak dari itu, masak iya. Ayahnya suka, anaknya nggak suka. Masaknya sampai gimana? Mau masak semua, aduh resiko pun. Terus segala dibaca. Hari aku bilang teh Allahu Akbar, manggil lagi siapa? Allah. Kata Allah, iya ada apa? Ruku mau apa? Pas di ruku itunya nama coba maraha. Aduh, lupa cicilan, contoh bayar. Sami Allah liman, siapa lagi yang dipanggil? Ada apa? Kata Allah. Begitu sami Allah, kasih tunjuk gitu. Dan terus begitu ya. Setiap kita panggil nama Allah, kata Allah, kamu punya keperluan apa? Tapi yang kita bicarakan di dalam hati kita itu ya adalah pembicaraan yang tidak nyambung dengan tujuan dari sholat kita. Kira-kira kalau kita jadi Allah, Bu, rek ditungguan atau ditinggalkan? Itu ya. Nah, maka disitulah hilang yang namanya muraqabah kita itu. Merasa Allah hadir, merasa Allah mengawasi, merasa Allah akan mengijabah doa kita, merasa bahwa Allah akan mendengar doa kita. Ya, pada saat itu hilang. Makanya bagaimana bisa kita berdoa kepada Allah tapi dengan doa yang tidak serius? Kalau seseorang, Bu, meminta sesuatu dengan tidak serius, kira-kira dikasih enggak? Ya. Bu, anak ibu ya, pulang ke rumah, si sepatu nate sudah bolong lah gitu, sudah bolong. Minta sepatu baru ke ibu. Tapi cara mintanya teh sejak ibu, sejak orang sholat. Mau orang sholat gitu. Allah Akbar, samit dari sholat. Ya. Coba gimana kalau anak kita ke kita mintanya kayak gitu? Mah ada update itu tapi pengen sepatu yang baru, udah sepatu kamu ngomong apa betul? Kita kayak gitu. Jauh-jauh kan diberi gitu, nggak akan diberi, Bu. Ya. Nah, makanya itu gambaran sholat kita itu begitu. Ya. Rusaknya sholat kita itu begitu. Dan itu tidak kita sadari dan kita lakukan setiap hari. Jadi mana kesungguhannya? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Kita minta diberikan nikmat seperti orang-orang yang pernah Allah berikan nikmat. Di ayat yang lain disebutnya minan nabiyyin, kenikmatan untuk para nabi, wasiddiqin, kenikmatan untuk para siddiq, wasuhada, ya, untuk para syuhada, wassolihin, dan untuk orang-orang yang soleh. Bukan jalannya orang-orang yang sesat, ya. Bukan jalannya orang-orang yang telah ghairil maghdubi 'alaihim wala, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi, tapi bagaimana cara kita minta? Cara kita minta seperti seorang yang meminta dengan tergesa-gesa, tidak tahu apa yang diucapkannya, tidak jelas apa yang didengarnya, tidak terlihat kesungguhannya.
Makanya jangan heran kenapa ya saya sering minta kepada Allah tapi belum diijabah. Boleh jadi di situ ada ketidakseriusan. Kita tidak menghadirkan hati yang di situ merasa hati itu sedang berhadapan dengan Allah. Bahkan bangunnya kita, bangun subuh atau bangun mau tahajudnya kita, sholat subuhnya kita, bayangkan ya. Saya sebut kita itu termasuk saya yang tidak menjustifikasi ibu. Kadang pas begitu takbir Allah Akbar, yang dipikirkan itu bukannya Allah, yang dipikirkan itu urusan dunia. Kita malah memikirkan sesuatu di malam itu yang seharusnya ada sesuatu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan atas akhirat dan dunia kita. Tapi pada saat itu kita sibuk dengan apa? Dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Sibuk mikir kenapa nanti. Jadi mau bahasa Sunda nama lebahan. Sayang dengan bangunnya, sayang dengan duduknya kita, sayang dengan berdirinya kita, tapi pada saat itu kita selalu tidak merasa Allah itu hadir. Itu PR, ya, PR untuk kita semua. Maka pada materi tentang muraqabah ini kita diingatkan kembali ya bahwa apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada, Allah itu hadir di situ. Ya, Allah itu hadir, melihat. Bahkan melihatnya Allah, ya, muraqabahnya, cara mengawasi Allah itu sampai tembus kepada relung-relung hati kita. Kalau orang lain atau CCTV, CCTV ya, melihat, ketika CCTV hanya melihat apa yang dilakukan orang. Tapi apakah CCTV tahu apa motif orang melakukan itu? Tidak sampai di situ. Ya. Hanya melihat, orang itu melakukan penembakan misalnya, melakukan pembunuhan, tinggal di CCTV. Tapi apa motif dari pembunuhan itu? Apakah CCTV bisa menjawab? Tidak bisa. Tapi Allah, cara mengawasi Allah sampai ke ada yang di sini, sampai ke sini. Makanya kita sebagai manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat sampai ke dalam hati. Makanya jangan suka memponis, menjustifikasi orang hanya dengan cara kita menebak. Pulang dari mana? Begitu. Dari mana dulu pulang telat? Itu tadi ada teman itu ngajak ngomong, bohong. Pasti gini dulu dan normal. Kita memponis orang bohong. Memponis orang tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dan sebagainya. Begitu ya. Padahal kita tidak pernah tahu isi hati, tapi Allah tahu. Maka cukup dengan kita merasa bahwa Allah mengetahui bahkan apa yang ada di hati kita, maka cukup bagi kita pada situ bisa menjaga diri. Kejaga diri jalan suatu ya. Mari kita berlomba-lomba tentang muraqabah ini. Berlomba-lomba ya, sampai level mana kita sangat merasa diawasi oleh Allah. Dan saya pada saat ini tidak merasa menjadi yang paling muraqabah. Bisa jadi di sini di hadapan saya ini ada ibu-ibu yang secara aplikasi muraqabah ini bahkan lebih baik daripada saya. Saya sekarang hanya menyampaikan. Dan mengenai bagaimana mengamalkan, ayo kita sama-sama berlomba-lomba. Nilainya beda. Makanya mulai keluar dari pengajian ini sudah belajar muraqabah. Ketika mau melakukan sesuatu, bentar, ini Allah melihatnya. Kira-kira suka nggak ya dengan apa yang dilakukan? Aduh, ini mah kayaknya mengandung unsur dosa. Aduh, ini kayaknya begitu. Walaupun tidak dilihat orang lain, tapi Allah melihat. Begitu. Makanya di sini ada di hadis nomor berapa? Nanti kalau ada kitabnya di hadis nomor 6 nih ada. Ini cerita panjang, hadis panjang. Dan sering mungkin sudah sering baca atau bahkan di film anak-anak divideokan. Ingat kisahnya
seorang yang penderita kusta, botak, dan juga buta. Ya, 3 orang yang memiliki derita fisik. Yang satu punya penyakit kulit, penyakit kusta. Jadi seluruh tubuhnya itu borok-borok begitu. Dan dia merasa tidak nyaman dan dia malu di hadapan orang lain. Sudah mah begitu, dia miskin. Yang satu botak. Bagi dia botak itu sesuatu yang malu begitu. Kenapa? Di usia muda orang lain ada rambutnya, dia botak. Aduh, bagaimana? Malu keluar. Udah gitu miskin. Yang satu lagi matanya buta. Sudah mah buta, hidup miskin. Oh, penderitaan begitu. Dan ini kata Nabi SAW, Nabi menceritakan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mendengar Nabi SAW berkisah. Ada 3 orang dari kaum Bani Israel. Berarti kalau Nabi bercerita tentang Bani Israel dan sebagainya, kalau kisah-kisah yang di situ tidak ada Nabi, tidak hidup Nabi, itu disebutnya kisah yang terjadi di masa Patroh. Ada yang tahu Patroh? Masa Patroh itu masa kekosongan Nabi. Sebutnya masa Patroh. Masa kekosongan Nabi itu gini. Nabi Isa alaihissalam ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwafatkan ya. Kemudian kosong kan, tidak ada nabi. Sampai Yahudi Nasrani menunggu Nabi terakhir. Sampai lahirlah Nabi Muhammad setelah 570 tahun lamanya. Jadi jarak itu jauh. Kenapa bisa tahu 570 tahun? Baca sejarah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada saat itu Masehi tahun berapa? 571. Nah, berarti kalau dihitung Masehi itu adalah kelahiran Nabi Isa, berarti jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu lebih dari 500 tahun. Begitu cara hitung. Jaraknya 500 tahun yang kosong itu ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang di situ memang tidak ada nabi, tapi orang-orang yang soleh banyak. Ya. Nah, maka ada hidup 3 orang yang tadi di beda tempat. Zaman dulu bedanya dengan zaman sekarang, Bu. Ya, ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa begitu, yang tidak dialami oleh manusia zaman saat ini. Contoh tadi, lalu datanglah malaikat bersosok manusia mendatangi seorang pemuda yang memiliki penyakit kusta. Lalu kata malaikat itu, wajah sosoknya manusia. Kenapa? Karena sosok malaikat asli itu tidak akan bisa dilihat oleh manusia, karena malaikat itu makhluk gaib. Termasuk jin. Sosok jin yang asli tidak akan pernah ada manusia yang melihatnya, kecuali para nabi ya. Makanya kalau ada manusia melihat jin, itu bukan sosok jin sebenarnya ya. Misalnya ketika Abu Hurairah pernah didatangi seseorang malam-malam ya. Lalu Abu Hurairah kan penjaga Baitul Mal. Orang itu minta sesuatu, Abu Hurairah tidak dikasih, dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi, orang itu nanti malam datang lagi. Sampai 3 kali betul datang lagi. Lalu Nabi menyampaikan di akhirnya, kata Nabi, sesungguhnya engkau mendengar satu perkataan yang benar ya, karena si orang itu mengatakan, hei Abu Hurairah, kamu mau tidak aku kasih tahu rahasia? Apa? Ini rahasia ya. Nah, tidak punya kabatut gitu tanya. Cukup kamu yang aku beritahu. Apa? Gini kata orang itu, kalau kamu ingin menjadi orang yang tidak diganggu oleh setan begitu, maka bacalah oleh kamu ayat ini. Dibacakan ayat kursi. Al-Baqarah ayat berapa? 200. Bacakan ayat kursi. Nah, baca ayat kursi, kamu tidak akan diganggu oleh setan. Dilaporkan oleh Abu Hurairah kepada Nabi, ya Rasul, tadi malam orang itu begini. Iya, kata Nabi, engkau mendengar perkataan yang benar dari seorang pendusta. Jadi itu teh tukang wadul, eta teh setan, eta teh nu nyarita teh ya, jin yang datang kepada kamu itu. Tapi pada saat itu dia sedang ngomong benar. Jadi aya tukang bohong, kebenaran ngomong benar.
Ayah anu jujur kebenaran bohong. Jadi beda nyebutnya. Makanya ada istilahnya, ada orang pernah berdusta, ada orang pendusta. Beda tidak? Beda. Nah, itu kang bohong mah jadi akhlak, ya sudah jadi akhlak. Nanti kita akan bahas pada bab berikutnya tentang kejujurannya, tentang orang-orang bohong. Nah, kembali ke tadi. Jadi jin bisa dilihat dalam wujud manusia. Tidak bisa dilihat dalam wujud asli. Malaikat pun begitu. Tadi malaikat datang kepada Nabi bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Sahabat melihatnya tidak? Melihat. Tapi sosoknya sosok apa? Manusia. Baru bisa dilihat. Nah, makanya ketika malaikat ini datang kepada si penyakit kusta, orang pemuda penyakit kusta, lalu malaikat itu menawarkan sesuatu. Mau tidak engkau diberikan kesembuhan oleh Allah? Oh, mau dong begitu ya, diberikan kesembuhan. Maka malaikat menyampaikan kepada orang itu, maka atas izin Allah penyakitmu sembuh seketika. Borok-borok bu, untuk makin salap pertama, langsung sembuh. Seluruh badannya borok begitu ya, sembuh. Dia girang, gembiranya luar biasa. Wah, saya sembuh begitu ya. Nah, setelah dia sembuh, dia mengatakan begini, Tuhan, kalau berbuat baik itu ulah kagok atau cenah. Dari ulah masuk itunya, sudah diberi saya kesembuhan, tolong dong kasih saya modal begitu ya. Saya ingin usaha, saya usaha, minta modal. Lalu kata malaikat, baik, kamu butuh apa? Berikan saja saya sepasang unta, biar bisa saya urus, bisa dikembangbiakan. Diberi unta. Maka ternyata benar, setelah diberi unta, maka bertahun-tahun dia mengurusi unta itu sampai beranak pinak, sampai untanya banyak, sampai dia menjadi orang kaya. Lalu malaikat itu datang lagi kepada si botak. Kata malaikat begitu, kamu botak? Iya, ketinggalan itu. Gitu ya. Kamu mau diberikan rambut begitu? Ya mau dong. Maka atas izin Allah diberi dia rambut. Wah, dia gembira sekali. Wah, kira saya tumbuh rambut. Setelah itu dia apa? Atuh cenah tong kagok cenahnya. Modalan abdi yang usaha. Cok, cek malaikat yang butuh apa? Berikan saya sepasang sapi. Diberikan sapi, ya. Lalu dia ternak sapi itu sampai akhirnya banyak, dia jadi kaya raya. Satu lagi mendatangi si buta, orang buta. Ditanya oleh malaikat yang waktu itu berwujud manusia, mau tidak engkau disembuhkan? Maka dia sangat ingin disembuhkan matanya, maka Allah memberikan kesembuhan. Lalu dia juga mengatakan begitu, modal begitu, modal. Minta apa kata malaikat? Minta sepasang kambing. Diberi kambing, diternakan banyak, jadi kaya. Setelah puluhan tahun, maka datang lagi malaikat yang tadi, ya, dengan wujud manusia, yang ternyata manusia itu tidak dikenal lagi oleh orang yang tadi. Si penyakit kusta tidak pernah ingat karena sudah puluhan tahun. Datang lagi seorang orang itu, malaikat itu, yang pada saat itu dalam keadaan sama seperti dia temukan dulu orang-orang itu, seperti orang kusta begitu. Lalu malaikat itu datang, Tuhan begitu ya, saya ini punya penyakit begitu ya, dan saya rumahnya jauh. Barangkali engkau berkenan memberikan saya satu saja seekor unta begitu ya. Saya akan pulang dengan unta itu. Begitu. Apa jawaban si mantan penyakit kusta? Dia mengatakan, apa ini harta yang aku miliki ini ya adalah dari hasil jerih payahku begitu ya. Jadi malaikat itu mengatakan, apa yang engkau rizkikan, apa yang Allah rizkikan kepadamu, barangkali kau bisa memberikannya sedikit kepadaku. Dia membantahnya. Dia si mantan penyakit kusta itu mengatakan bahwa apa yang aku miliki ini adalah jerih payahku, dan apa yang aku dapatkan ini warisan dari orang tuaku. Begitu. Jadi begitulah orang ketika dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Dengan lantang, dengan berani dia berbohong. Dia menyatakan satu kebohongan. Maka kata malaikat
pada saat itu, saya agak ringkas ya kisahnya. Kata malaikat, kamu ingat tidak? Kata malaikat itu, bukankah engkau dulu sepertiku, berpenyakit, tidak punya apa-apa? Lantas ada yang memberikan kepadamu ya kesembuhan. Allah memberikan kepadamu kesembuhan dan engkau diberikan sepasang unta. Tapi saat ini engkau berdusta. Dan karena engkau berdusta, maka dengan mudah Allah akan mengambil lagi apa yang pernah diberikan kepadamu. Si untanya diambil lagi, lalu penyakit kustanya diberikan lagi. Dia menangis. Jadi orang itu mudah mengatakan satu kebohongan ketika dia merasa Allah tidak menyaksikan. Nah, inilah kita kadang seperti itu. Kita mengatakan ini dan itu, orang lain nggak tahu, ya. Kita berbohong kepada seseorang, ya. Kita tahu dia bisa ditipu misalnya, atau dengan kejeniusan, kepintaran, kehebatan kita, begitu ya. Maka dengan mudah kita memanipulasi sesuatu, menipu orang, tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang diawasi oleh yang Maha mengetahui sampai isi hati. Maka malaikat tadi datang kepada si botak. Kata malaikat sama, ya dimintai oleh malaikat, coba berikan satu saja seekor sapi. Dia menjawab apa? Ini harta ini adalah milikku sendiri, begitu. Aku sibuk tidak bisa melayanimu, apalagi memberikan kepadamu seekor. Oh, ini berharga. Sudah, sana saja, begitu. Ini semua adalah jerih payahku, diberikan orang tuaku dan sebagainya. Bohong. Lalu malaikat mengatakan, karena kebohonganmu Allah merampas kembali apa yang pernah diberikan kepadamu. Botak lagi, miskin lagi, kembali ke nol. Kembali ke nol. Nah Bu, nanti ada pelajaran yang khusus ya, bab tentang musibah. Di bab berapa ya? Nanti gini, kalau orang tadinya sukses, tadinya dari nol kemudian sukses, kemudian Allah jatuhkan kembali dia, diberi musibah ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah musibah itu nanti beda-beda. Satu, ada yang memang Allah sedang menguji hambanya, ingin mengembalikan lagi agar dia tobat. Ada yang memang Allah mengazabnya, menghukumnya. Ada yang memang Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin apa ya? Ingin memperbaiki orang itu. Nah, jadi tergantung kita kalau dikondisikan seperti orang-orang tadi, dikembalikan ke nol, pernah mengalami kondisi menjadi sangat terpuruk begitu. Nanti itu salah satunya adalah Allah ingin kita kembali. Kembali Bu, lanjutkan, tamatkan dulu ya. Datang kepada siapa tadi? Yang ketiga, buta. Tuhan, kata malaikat itu, saya seorang yang buta. Saya buta, kata malaikat itu. Dan rumah saya jauh. Kiranya engkau bisa memberikan seekor saja kambing agar bisa menjadi bekal saya pulang, ya. Bisa saya makan, bisa saya bekal pulang. Si buta menjawab, Tuhan, begitu ya. Silakan, kamu mau apa? Mau kambing? Butuh berapa? Ambil sepuas kamu. Ambil yang kamu inginkan, silakan. Karena kambing-kambing ini ya dulu pernah diberikan oleh Allah kepadaku secara cuma-cuma. Dulu aku pernah buta sepertimu. Dulu aku pernah tidak punya apa-apa. Dulu aku pernah tidak berdaya. Lalu kemudian Allah menolongku, menyembuhkan mataku, memberikan kepadaku rezeki sampai sekarang ini. Jadi hakikatnya ini semua milik Allah. Jadi kalau kau butuh sesuatu dari kambing-kambingku, ambil seperlumu, begitu. Beda tidak jawaban dengan dua ayat tadi. Maka malaikat itu menjawab, tidak, kata malaikat. Silahkan semua kambing-kambingmu untukmu. Aku tidak akan mengambil satu ekor pun. Aku datang ke sini hanya untuk mengujimu. Apakah engkau ya menjadi orang yang merasa diawasi oleh Allah atau tidak? Apakah engkau mendustakan apa yang Allah berikan kepadamu atas manusia, menyembunyikan sesuatu dari manusia padahal sesungguhnya Allah menyaksikan? Dan apakah engkau menjadi seorang yang bersyukur atau tidak? Maka malaikat itu pergi. Selamat ya. Jadi coba bayangkan, yang pertama, dari puluhan ekor bahkan ratusan ekor unta atau sapi yang dimiliki,
dengan jujur kepada Allah, ini adalah rizki dari Allah, selamat. Maka kita ini yang kita hidup saat ini, apa yang kita dapati saat ini, dengan kenikmatan yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, punya rumah, punya kendaraan, punya anak-anak, punya banyak kenikmatan. Bagaimana kita bisa mendustakan bahwa ini adalah bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita merasa bahwa ini adalah hasil jerih payah kita, milik kita, yang merasa ini tidak perlu untuk dikeluarkan sebagian. Padahal Allah menyaksikan dulu ketika kita terpuruk, Allah yang mengangkat. Dulu ketika engkau tidak berilmu, Allah berikan ilmu. Dulu ketika engkau tidak mampu, Allah mampukan. Begitu, maka ada kejujuran. Jadi kejujuran kepada hati. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa lagi saya sampai jam berapa? 9.45. Ada 5 menit lagi. Jika ada pertanyaan yang saya jawab, silakan. Sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada ibu-ibu ada yang mau bertanya? Atau enggak Ustaz yang bertanya sama ibu-ibu kan Ustaz? Enggak. Daripada ditanya. Boleh dikasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, masalah sujud sahwi kan nggak hafal gitu, lupa. Terus sholat itu lupa udah 2 rakaat apa belum gitu ya. Terus diulang lagi itu sah nggak? Diulang lagi apanya? Sholatnya. Apanya? Mungkin diulang lagi. Diulangi sholatnya. Ya, dari pertama gitu. Sah nggak gitu? Itu pertanyaan. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pertanyaan. Oh, boleh. Boleh. Coba. Ibu ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Izin bertanya, kan kalau misalnya rezeki yang diberikan kepada kita kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang merasa itu karena doa saya, karena ilmunya bisa menjadi sukses dan ini, itu seperti apa ya Pak Ustaz, kita harus menanggapinya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa aja dulu ya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan ibadah ya, ibadah makhluk berkaitan dengan sujud sahwi. Mungkin pertanyaan ibu mewakili yang lain yang suka lupa gitu ya. Kalau sholat, kalau wakbat, sholat jadi lupa begitu. Nah, bagaimana ketika lupa? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW memberi contoh dengan cara Allah pernah melupakan Nabi atas sholatnya. Kalau Nabi tidak dibuat lupa oleh Allah, maka kita tidak akan tahu bagaimana cara menyikapi itu. Satu saat Nabi sholat duhur. Berapa rakaat sholat duhur? 4. Ternyata baru 2 rakaat Nabi itu sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatnya aneh, kata sahabatnya, sholat duhur kenapa ya jadi 2? Maka saling berbisik sahabat tuh, oh mungkin sekarang mah diganti meren. Tadi 4 jadi 2, ada pengurangan ya sekarang. Tapi jangan-jangan Rasulnya lupa. Sholat tuh tanya, wah ini itu yang ngomong itu ya pada nggak mau. Lalu di belakang ada seorang diberi julukan Dzulyaden. Dzulyaden itu orang yang memiliki tangan. Maksudnya kenapa disebut Dzulyaden, orang yang memiliki 2 tangan? Dia itu punya tangan panjang. Jadi mengawal-awal naon teh gampang gitu. Disebut Dzulyaden. Dia bertanya kepada ya Rasulullah, punten gitu ya. Saya mau bertanya, ada apa kata Nabi? Karena Nabi kan menghadap sahabat sudah sholat. Kata Dzulyaden, ya Rasulullah, apakah
sholat dikosor, jadi tadinya 4 jadi 2 sekarang mah, ataukah Anda lupa bahwa sholat itu harusnya 4 tapi Anda lupa jadi 2 begitu. Maka Nabi ketika mendengar itu, Nabi bertanya ke sahabat yang lain, memang betul tadi sholat 2 begitu? Kata sahabat yang lain, ya betul ya sholat 2. Oh, kalau begitu saya lupa gitu. Jadi orang yang lupa mah dia tidak tahu kalau dia lupa gitu. Maka kemudian Rasulullah menghadap kiblat, diikuti oleh sahabat. Rasulullah sholat lagi 2 rakaat lagi, tidak 4 rakaat, tidak diulangi dari awal. Jadi dalam keadaan lupa itu tidak ada ketentuan untuk mengulang sholat, tapi menyempurnakan apa yang kita lupakan. Kalau baru 3 harusnya 4, berarti kurang berapa? 1. Kalau 4 baru 2, berarti kurang berapa? Nabi kemudian takbir Allahu Akbar, ya, menyempurnakan sholat 2 rakaat lagi. Maka tahiyat akhir Nabi kemudian di tahiyat akhir setelah bacaan selesai, misalnya ya, fil alamina innaka hamidum majid, misalnya itu selesai sampai itu kan. Kalau ditambah doa lagi ini kan boleh kan. Nah, itu minimal sampai situ selesai. Maka kemudian Nabi sujud 2 kali. Sujud, ya, takbir Allahu Akbar, Nabi sujud, sahabat pun ikut sujud. Apa yang dibaca oleh Nabi pada saat sujud? Nah, tidak ada bacaan khusus ya. Tidak, di hadis itu tidak disebutkan yang dibaca itu apa. Maka para ulama, kalau ada satu pekerjaan yang sama ya, contoh misalnya sujud, kemudian tidak ada penjelasan secara khusus apa yang dibaca, maka kembali kepada bacaan semula. Kalau sujud misalnya membaca subhana rabbiyal a'la atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfirli, itu kan boleh ya baca itu. Maka sujud sahwi pun bacaannya sama seperti itu. Lalu bangkit, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, baca bacaan duduk di antara 2 sujud. Kemudian Nabi sujud sekali lagi, membaca bacaan yang sama tadi. Kemudian Nabi bangkit dari sujud, Allahu Akbar, lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam keadaan lupa tidak perlu membatalkan sholat. Bagaimana kalau merasa lupanya di tengah-tengah? Pas begitu sujud, kita sujud, di sujud teh nggak boleh. Nah, cina si mama kita sujudnya ini lama, cina gitu ya. Padahal mikir. Ini lagi sujud teh langsung berdiri. Ini teh rakaat atau duduk tasawuf dulu, tahiyat dulu ya. Gimana? Ulang kita bacanya. Nah, jangan lama-lama ya. Begitu kita kondisi lupa, atau ya ragu, ya lupa dan ragu begitu ya. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, ambillah yang yakin, tinggalkan yang ragu. Cara mengambil yang yakin, meninggalkan yang ragu, ya, kalimatnya adalah dengan mengatakan belum. Belum, itu teh rumus. Rumus mengambil yang yakin itu dengan kata-kata belum. Jadi ini teh sudah 3 rakaat atau belum? Belum. Ya. Jadi 2 atau 3? 2. Nah, begitu. Ya. Ini teh saya teh sudah sholat apa belum ya tadi? Ya, sudah wudu atau belum ya? Apa? Jawabannya belum. Nah, pas kita sudah sholat maghrib, ya sudah sholat maghrib, mau sholat isya. Nah, ibu teh ragu, kata ibu teh, saya teh sudah batal atau belum? Sudah batal fokus. Tadi saya sampaikan kalau ragu jawabannya belum. Jadi ketika kita ragu pada situ sudah batal atau belum? Tak berat. Sekali deh, awas salah deh. Kalau ragu jawabannya belum. Ragu kita sudah batal atau belum?
Sudah wudu atau belum? Sudah batal atau belum? Kan mengambil yang yakin, meninggalkan yang ragu, rumusnya itu belum. Jadi kalau kita ragu sudah melakukan sesuatu atau belum, atau sudah terjadi sesuatu atau belum, maka mengambil yang yakin itu dengan mengatakan belum. Hari ibu tadi teh sudah wudu belum? Kan gini, tadi teh kan sudah wudu, sholat. Yakin kan sudah wudu kan? Makanya sholat maghrib. Nah sekarang ragu apakah sudah batal atau belum? Berarti yang pokok ibu teh sudah punya wudu. Ragu sudah batal atau belumnya belum. Berarti masih punya. Teruskan sholat isya. Sekarang ibu gini, mau sholat duhur, nanti mau sholat duhur, ya. Yakin di akhir lagi guys, saya begitu sebelah. Nanti mau sholat duhur, pas mau sholat duhur, mikir tadi teh sudah wudu atau belum. Kejadian kita memang dari awal juga belum punya wudu, terus ragu, ya sudah atau belumnya belum. Jadi kejadian awal itu yang kita ambil. Makanya antara 2 yang 3 mana lebih dulu? 2 dulu, 3 dulu. Berarti yang yakin mana? 2. Yang ragu mana? 3. Berarti 3 yang digugurkan. Ya. Dibelumkan gitu. Ya. Nah, jadi ketika begitu bangkit kemudian kita ini rakaat kedua, bangkit lagi berdiri kita. Ya berdiri. Tapi keraguan itu harus diganti oleh sujud sahwi. Kalau sampai akhir sholat kita memang betul-betul lempeng, gitu, ya. Itu bisa dimahami ya. Jadi ambil yang paling sedikit dan katakan belum, gitu. Lalu kalau sholat sujud sahwi, bagaimana Pak? Sujud sahwinya lupa. Sudah rakaatnya lupa, ya. Sujud sahwinya juga lupa. Beres kan? Assalamualaikum. Ibu teh jual beberes ditilep mu kena. Pas keluar kamar, astagfirullah. Can sujud sahwi. Bagaimana Bu? Maka ibu balik lagi ke kamar, pakai lagi mu kena, hafalin lagi sejadah, lalu bertakbir untuk sujud sahwi. Allahu Akbar. Sujud sahwi. Bangkit duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, bangkit langsung salam sama Allah. Kenapa? Karena sujud sahwi boleh dilakukan di dalam rangkaian sholat atau di luar rangkaian sholat, tapi mesti dalam keadaan suci. Jadi kalau sudah batal ya harus wudu lagi tanpa mengulang sholatnya, tinggal sujud sahwinya saja, gitu. Ya. Jadi beda nanti antara sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah mah tidak perlu ada wudu. Itu Bu, tadi ada pertanyaan lainnya. Apa tadi terlupa lagi saya? Oh yang ngaku-ngaku ya. Jadi gini Bu ya, rizki itu dari Allah. Ya. Tapi Allah memberikan jalan rizki itu kan tidak dilemparkan begitu saja. Ya Allah, ini abis itu yang mobil, kalau berbeda, kujret atau mobilnya. Tapi mendapatkan mobil itu dari berbagai macam jalan. Kalau berikan jalannya dari sini diberikan uangnya dari sini sampai akhirnya kita punya kendaraan. Begitu. Jadi ada jalannya. Maka manusia itu hanya sekedar menjadi jalan. Termasuk doa. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, kamu sukses ini doa ibu. Itu kan ngaku-ngaku. Bisa jadi bukan dari doa ibu, doa bapak. Nah ibu mah doanya nggak didengar gitu ya. Nah gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi kita, ya Allah saya berdoa untuk seseorang itu begini. Ternyata Allah beri. Bisa jadi Allah beri itu bukan dari doa saya. Saya kepedean.
Padahal mah ada orang yang lebih soleh dari saya mendoakan sama seperti itu. Yang diijabah itu doa itu, bukan doa saya. Jadi nggak boleh kita ngaku-ngaku, ya nggak boleh ngaku-ngaku. Ya kalau memang kita mendoakan anak-anak, ya memang sudah kewajiban. Tapi jangan merasa kesuksesan anak itu doa saya ke ibunya. Jangan dulu pede, bisa jadi doa kita mengalir dengan ada lagi yang doa orang lain yang mendoakannya lebih diijabah, bisa jadi gitu, ya, gitu ya. Jadi hakikatnya dari Allah. Kalaupun betul atas doa kita, kalaupun betul atas jalan kita hanya sekedar jalan, ya. Dan kalaupun kita berdoa, pahalanya mah berdoa kita. Demikian ibu sekalian, karena waktu kita sudah habis ya, kita akhiri, kita tutup. Kita berdoa sebentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'min amalan wa yukafi mazidat. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga dengan apa yang Ustaz tadi sudah paparkan, kita bisa mengamalkan muraqabah, mengamalkan merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian Madrasah Raya Bunda kali ini. Setelah ditutup dengan doa sama Ustaz, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat